Shalom, apa kabar saudaraku? Kita bertemu lagi di dalam ibadah kita saat ini. Kita bersyukur sampai dengan saat ini Tuhan memberikan kemenangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita mau memulai ibadah kita mau angkat satu pujian yang mengatakan kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih sampai dengan saat ini penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami mau memuji muliakan nama-Mu, berikan hati yang sungguh-sungguh untuk memuji muliakan nama-Mu, memberikan yang terbaik buat puji-pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar setiap pujian ini boleh menjadi persembahan yang harum buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Kita lebih sukacita memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Bersama Yesus Tuhan.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Ketemu lagi dengan saya, Advokat Hedi Kristian Nugroho. Satu sukacita saya bersama dengan istri, kami boleh melayani Bapak Ibu Saudara melalui media online saat ini. Saya percaya bahwa setiap kita berjumpa, pasti ada berkat Tuhan yang kita akan sama-sama rasakan. Kita akan merasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin sharingkan tentang rahasia kemenangan Yosafat. Saudaraku, dalam kehidupan ini banyak orang ingin menang. Banyak orang ingin berhasil. Bapak Ibu Saudaraku, tahukah Bapak Ibu Saudaraku, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus kita lebih daripada pemenang. Karena di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita ini ada jaminan kemenangan. Masalahnya adalah seringkali apa yang kita lihat membuat kita menjadi takut. Apa yang kita lihat, yang kita dengar menjadikan hati kita menjadi kecil. Sehingga kita tidak mempunyai keberanian. Sehingga kita merasa khawatir.
Jangan-jangan nanti aku kalah. Jangan-jangan nanti aku gagal. Saudaraku, kata was-was, ragu, bimbang, cemas itu satu paket yang akan melemahkan iman saudara. Karenanya Bapak Ibu Saudaraku, kita harus bangun iman kita bahwa bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum lebih dalam lagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh kembali berjumpa melalui media online ini Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kebaikan dan cinta kasih-Mu Tuhan. Bahkan kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kemenangan demi kemenangan kami boleh alami, kami boleh rasakan, sebab Yesus Kristus Tuhan jaminan kemenangan dan sukacita kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar pagi ini tentang kebenaran firman-Mu. Karena saat ini urapi setiap kami, berikan kami kemampuan dan kecakapan untuk menangkap pesan Tuhan pagi ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkenan mengurapi setiap kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga jalannya pemberitaan firman dari awal, pertengahan, hingga akhir, semuanya dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap sama-sama belajar Tuhan, sehingga kami mendapatkan kekuatan baru untuk kami boleh menghadapi hari-hari kami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kemenangan gilang gemilang karena pengurapan Tuhan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya saat ini bahwa ada sukacita kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada berkat yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karenanya saat ini kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka dalam 2 Tawari 20. Sekali lagi, 2 Tawari 20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. 2 Tawari 20, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Nanti Bapak Ibu Saudaraku bisa baca di sana dalam satu perikop yang cukup panjang, tapi saya ingin ambil di 2 Tawari 20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh rakyat supaya berpuasa. Ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka berdiam di tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami,
Tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka, dengan istri dan anak-anak mereka. Perhatikan, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka, dengan istri dan anak-anak mereka. Mereka bersatu, saudaraku, dalam setiap keluarga demi keluarga. Lalu Yehesiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah, lalu berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun dan menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Kohar dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati dan melaksanakannya, kita bersyukur kami saat ini melihat dan merasakan bagaimana firman ini digenapi dalam kehidupan keluarga kami. Dan saya percaya bahwa hal ini juga akan dinyatakan dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara. Ada hal yang sangat menarik di sini yang kita akan pelajari. Ada 4 rahasia kemenangan Yosafat, Bapak Ibu Saudaraku. Dalam perikop tadi diceritakan bagaimana di ayat yang ketiga di sana dikatakan Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang yang hari-hari ini menjadi takut, tapi keputusannya tidak mencari Tuhan. Keputusannya mencari manusia. Keputusannya sibuk bagaimana mencari solusinya. Yosafat ketika kemudian dia mengalami kondisi keadaan di mana ada ribuan orang akan menyerangnya. Ada suatu laskar yang besar yang datang dari seberang laut Asin. Saudaraku, ketika kehidupan kita ini berhadapan dengan masalah, entah itu corona, entah itu kebutuhan hidup, entah apapun itu, mungkin sakit penyakit, kebutuhan kehidupan saudara, mungkin saudara terlilit hutang hari ini begitu banyak, ditagih sana sini, saudaraku, engkau mengalami ketakutan. Tapi dengar baik, Yosafat begitu mendengar kabar yang menakutkan itu, keputusannya yang dia lakukan pertama adalah mencari Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku,
Saya ingin ingatkan Bapak Ibu Saudaraku, ayo cari Tuhan. Solusi hidup saudara ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karenanya mari kita lihat apa rahasia ini. Yang pertama yang saya pelajari di sini adalah bahwa Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan dengan berpuasa. Saudaraku, kenapa Yosafat harus dengan berpuasa? Karena dengan berpuasa dia sedang membangun rohnya. Karena yang diberikan makanan itu rohnya. Kalau roh saudara kuat, jiwa saudara kuat, tubuh kuat saudaraku. Tapi kalau saudara hanya membangun tubuh saudara, belum tentu jiwa kuat, belum tentu roh kuat. Waktu ketakutan itu muncul saat saudara menggunakan mata jasmani melihat sesuatu yang Anda lihat di sekeliling saudara. Tapi mata rohani ini melihat kuasa kebesaran Tuhan dan mendekat kepada Tuhan dengan berdoa dan berpuasa, saudaraku. Rahasia Yosafat yang pertama, ketika dia menghadapi tantangan pergumulan hidup ini, dia dengan mencari Tuhan dan berpuasa, saudaraku. Dengan berpuasa inilah kita melihat ada pemulihan. Barang siapa mencari, dia akan mendapatkan, saudaraku. Kalau kita lihat dalam 2 Tawari 26 ayat 4 dan sampai dengan ayat yang kelima di sana, selama engkau mencari Tuhan, Tuhan membuat seluruh usahamu berhasil. Mencari ini sebagai sebuah usaha yang pertama, saudaraku. Berusaha, bukan mencari Pak Pendeta, bukan mencari seorang imam, saudaraku, tapi mencari Tuhan. Yang saudara butuhkan itu Tuhan, saudaraku. Saudara bisa masuk ke dalam kamar, saudara sujud menyembah Tuhan, berdoa, saudaraku. Ini luar biasa. Kalau tadi kita lihat di sana, bagaimana Yosafat ini sebagai seorang pemimpin, dia mencari Tuhan. Dia memberikan keteladanan kepada rakyatnya untuk mencari Tuhan. Kehidupan saudara sedang dilihat banyak orang. Bagaimana cara saudara menyelesaikan permasalahan saudara? Saudaraku, orang melihat, orang akan menyaksikan caramu menyelesaikan permasalahan kehidupanmu. Yang pertama, cari Tuhan dengan berdoa dan berpuasa, saudaraku. Yang kedua, rahasia apa yang kita peroleh di sini dalam peristiwa yang terjadi ini? Yang kedua yang saya pelajari di sini adalah bahwa Yosafat mengandalkan Tuhan dengan meminta pertolongannya. Ayat yang keempat dikatakan, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Kembali lagi, pertolongan kita datangnya dari atas. Yang datang dari atas mengatasi segalanya. Saudaraku, pertolonganmu itu datangnya dari Tuhan. Tapi alat Tuhan untuk menolong saudara bisa jadi itu dari manusia, bisa jadi dari sahabat saudara, bisa jadi dari saudara-saudara seiman kita. Saudaraku, Tuhan punya cara untuk menolong dan memberkati saudara. Tapi pertolongan itu sumbernya datangnya dari Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat bagaimana orang-orang yang mencari Tuhan, mereka diberkati. Yang mencari Tuhan, mereka ditolong. Saudaraku, saya ini banyak orang yang datang pada saya untuk meminta pertolongan penyelesaian masalahnya. Dan saya melihat ketika orang ini datang untuk ditolong, saya menyadari bisa jadi orang ini sudah berdoa sama Tuhan untuk mendapatkan solusi atas masalah-masalah hukum yang mereka hadapi. Dan puji nama Tuhan, setiap pagi saya berdoa, Tuhan jadikan aku menjadi penjawab-penjawab doa atas setiap orang yang sedang punya pergumulan. Bapak Ibu Saudara, kita nggak pernah tahu, ternyata Tuhan pakai kita untuk menjawab pergumulan doa setiap orang. Bersyukurlah untuk itu, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan di sini, dia mengandalkan Tuhan dengan meminta pertolongan kepadanya. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudaraku, Roma 8 ayat 28 bisa dikatakan, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi setiap yang bersungguh hati mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama tadi dia mencari Tuhan. Yang kedua, dia minta pertolongan Tuhan. Kalau kita sudah ketemu sama Tuhan, lantas apa yang kita mau? Kita butuh pertolongannya. Pertolonganmu begitu ajaib. Tuhan, aku benar-benar membutuhkanmu. Bapak Ibu Saudara, aku perhatikan. Mencari Tuhan.
kemudian meminta pertolongannya. Saudaraku, waktu saudara minta tolong, pasti saudara akan menceritakan, kan? Saudara akan mengisahkan bagaimana masalah saudara, kan? Pada orang yang saudara mintain tolong, saudara pasti akan cerita apa sih masalah saudara. Sama, curhatkan masalahmu, ceritakan masalahmu kepada Tuhan. Itulah rasa yang ketiga yang saya pelajari di sana. Bagaimana kemudian Yosafat mulai memperkatakan bahwa Tuhan pernah melakukan perkara-perkara besar di masa lalu. Kalau sudah nanti pelajari, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-13, di sana Yosafat mulai memperkatakan firman Tuhan. Apa yang pernah terjadi di masa lalu, Yosafat memperkatakan. Dia sedang membangun imannya. Aku telah mendengar perbuatanmu ajaib di masa lalu. Nyatakanlah lagi Tuhan, seperti yang dulu. Saudara, kalau dulu sudah ditolong Tuhan, sekarang pun sudah ditolong Tuhan. Bahkan kelak pun Tuhan juga akan menolong saudara. Artinya saudaraku, mari saudaraku, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Jangan pada kuasa kegelapan. Kalau kepada kuasa kegelapan, ujung-ujungnya menuntut kematian saudara. Tapi kalau minta pertolongan Tuhan, saudara akan mendapatkan kehidupan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari mulai saudara datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, ceritakan apa yang menjadi masalahmu saudaraku. Maka dari itu saudara akan terbangun imannya. Saudara mengenang kembali perbuatan dahsyatnya Tuhan di masa lalu. Dan saudara berkemenangan pada waktu itu. Sama saudara, yang beda hanya masalahnya. Masalah setiap hari itu hadir ada. Tapi saudara pakai iman saudara. Aku sudah pernah berkemenangan di masa lalu. Sekarang pun aku akan berkemenangan. Kelak pun aku berkemenangan. Karena aku orang-orang menang di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, yang pertama mencari Tuhan. Yang kedua, minta pertolongan Tuhan, memperkatakannya. Yang ketiga, saudaraku, perkatakan janji-janji firman Tuhan. Orang benar hidup oleh karena iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saudara memperkatakan firman, maka iman itu akan timbul karena saudara memperkatakannya. Oke, nah Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Yang terakhir, apa yang menjadi rahasia kemenangan Yosafat? Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, saya pelajari di ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-22 tadi. Di situ dikatakan bahwa ternyata Bapak Ibu Saudaraku, Yosafat ini meresponi perintah Tuhan. Waktu kemudian Yosafat tadi berdoa, kemudian ada salah satu dari Bani Asaf yang kemudian dihinggapi roh Tuhan, dan di sana Tuhan memperkatakan apa yang akan terjadi nantinya. Yosafat tidak usah harus berperang, bertempur sendiri. Tugas Yosafat menyembah Tuhan, maka Tuhan akan buat penghadangan dan kemenangan itu terjadi. Ini luar biasa. Tapi saya sangat tertarik sekali Bapak Ibu Saudaraku, tadi di sana dikatakan di ayat 13, kuncinya di sini. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Artinya kesatuan keluarga, kesepakatan keluarga. Jika saudara sudah berkeluarga, sudah bersepakat saudara dengan istri saudara, dengan anak-anak saudara, bahwa pergumulanmu, masalahmu di hadapan Tuhan, saudara percaya, kemudian saudara bertindak dan taatlah. Bagian saudara menyembah Tuhan. Yang dilakukan Yosafat, mereka menyembah Tuhan. Mereka memperkatakan nyanyian-nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwa selama-lamanya kasih setianya Tuhan itu baik, saudara. Waktu saudara memperkatakan tentang kebaikan Tuhan dalam pujian penyembahan saudara, saudara sedang memperkecil kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu saudara. Saudara, saya percaya waktu kita mengeluh-elukan Tuhan, membesarkan nama Tuhan, menyatakan kemuliaannya, maka iman saudara bertumbuh. Waktu iman saudara bertumbuh, ada keberanian dalam diri saudara. Waktu saudara berani, saudara menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan, dan saudara melangkah dengan pasti mengikuti petunjuk Tuhan. Kalau saudara harus mengampuni, ampuni saudara.
Kalau saudara harus memberi, berilah saudara. Kalau saudara harus ikhlas, ikhlaskan saudara. Waktu saudara melakukan tindakan itu, maka saudara akan berkemenangan. Sebab berkat yang lebih besar Tuhan sediakan buat kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudaraku, ini waktunya kita mentaati perintah Tuhan. Taat saudara. Ada berkat di balik ketaatan saudara. Kalau kita lihat di sini, akhirnya kemudian Yehosafat menang perang karena pujian penyembahan. Saudaraku, mari kita lakukan bersama dengan keluarga kita menyembah Tuhan. Mari kita mulai melakukan sebuah tindakan iman. Bersekutu, berkumpul, berdoa dengan keluarga. Bangun mezbah doamu bersama dengan keluargamu. Mari saudaraku, saling mencintai, saling mengasihi suami, istri, anak-anak, saling memberkati. Percayalah, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Penyertaan Tuhan nyata dan luar biasa membawa engkau dalam kemenangan demi kemenangan yang gilang gemilang. Karena pengurapan Tuhan dalam kehidupan saudara dengan pertolongan Roh Kudus-Nya memampukan kehidupan saudara untuk menjadi pribadi-pribadi yang menang. Bapak Ibu Saudaraku, percayalah bahwa bersama dengan Tuhan kemenangan itu sudah dijamin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Kemenangan lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Saudara, kemenangan saudara sudah dijamin oleh Tuhan, asal saudara taat kepada perintah Tuhan, asal saudara menyembah terus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari saatnya kita terus membangun iman kita. Saatnya kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Sebab kemenangan itu tersedia buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diingatkan saat ini bahwa melalui peristiwa Yehosafat Tuhan boleh menang perang, melalui pujian penyembahan, melalui dia datang kepada Tuhan mencari wajah Tuhan, kepada seluruh rakyatnya diajak mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Sehingga Yehosafat waktu mencari Tuhan, minta pertolongan Tuhan, memperkatakan firman, dan taat pada perintah Tuhan, dia mengalami kemenangan gilang gemilang. Kami umat-Mu, kami rindu Tuhan melakukan hal yang sama. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami, sebab kemenangan sudah pasti dan menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan, kami menyerahkan seluruh permasalahan pergumulan kehidupan kami, sakit penyakit apapun itu Tuhan, dalam kuasa kasih Tuhan senantiasa Tuhan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Penyertaan Tuhan sempurna, pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat, dan kebesaran hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus, yang memberikan kemenangan itu kepada kami. Haleluya. Amin. Selamat Bapak Ibu Saudara untuk terus berjuang bersama dengan Tuhan. Percayalah, jaminan kemenangan itu ada bersama dengan Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.